Oke, perlengkapan pertama yang harus Bunda siapin yaitu adalah kain bedong. Nah, untuk 1 minggu pertama tanpa pampers perlu banyak kain bedong. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kain yang bisa dipakai untuk dibedong, termasuk sama kain panjang ini ya. Dan ini yang ada di lemari, belum yang dijemur sama yang kotor. Jadi total semua yang aku punya itu adalah 30 pieces, moms. Dan 30 lembar kain bedong itu semuanya kepake. Ini kan ada yang bahannya adem, juga ada yang bahan flanel atau yang tebel ini. Jadi aku pakai kalau yang bahannya adem kaos ini untuk siang. Terus kalau yang kain ini yang kayak gini tuh untuk malam. Terus yang kain panjang seperti ini itu untuk subuh. Kain ini aku pakainya untuk subuh biar anget, yang ini malam biar anget juga, dan yang ini untuk siang biar babynya nggak gerah. Setelah kain bedong, yang perlu Bunda siapin juga yaitu adalah kain popok. Nih, ini 1 minggu pertama ini bakal kepake semua. Nah, untuk kain popok ini aku punya 1,5 lusin. Dan itu benar-benar kepake semua, dan ini kebetulan lagi banyak stoknya karena aku sekarang dia kan udah 11 hari, jadi aku udah pakein dia celana dan celana juga. Nah, ini tuh ternyata kepake semua. Nah, ini yang bersih, yang di jemuran ada banyak juga tuh. Untuk celana ini yang model seperti ini aku ada 6. Kemudian yang pendek seperti ini juga punya 6. Tuh 6 udah selusin. Terus yang panjang juga ada 6. Jadi aku punya 18 pieces ya. 18 pieces itu bakal kepake semua selama 1 minggu pemakaian tanpa pampers. Belum lagi ditambah dengan celana-celana yang longgar ini. Nah, celana-celana yang longgar ini kan celana lama ya. Dan karena bayinya belum banyak bergerak, jadi ini aku pakein kalau lagi bener-bener habis. Dan memang sempat sehari atau 2 hari di minggu pertama itu semuanya habis dan aku pakai ini. Nah, tuh lihat. Ini pinggangnya aja segede ini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Bunda. Dan ya ini kepake semua. Dan juga pas sih. Jadi maksudnya pas tuh anak aku nggak pernah nggak pakai celana. Nah, kalau untuk baju, justru ini malah sedikit kalau baju. Jadi baju yang aku pakai, yang baby aku pakai udah ke 11 hari ini, cuman ini aja. Nih, ini kan aku ada 3 setnya kemarin ya. Jadi ini 3, ini 2-nya lagi, 1 dipakai, 1 dicuci. Ini 3 yang bener-bener baby aku pakai, sama ini. Nah, ini baju ini ada 6. Dan ini diputer-puter aja. Jadi baju kalian nggak perlu siapin yang banyak-banyak untuk 2 minggu pertama. Ternyata punya 6,5 lusin, sampai selusin pun itu udah cukup karena baby aku yang dia pakai itu cuman 9 pasang baju, dan itu pun nggak pernah sampai habis gitu. Jadi kalau baju ternyata nggak usah banyak-banyak, justru yang perlu banyak itu celana guys. Nah, itu untuk baju. Nah, jadi baju yang ini nih sama yang itu ini belum pernah dipakai sama baby aku nih. Jadi yang dipakai itu aja diputer-puter. Kemudian selanjutnya ini ya, gurita. Gurita itu waduh aku simpen di sini karena nggak dipakai lagi sama anak aku nih. Jadi gurita ini ternyata kalian punya 6 aja itu udah cukup. Dan gurita rekat ya moms, jadi nggak perlu gurita yang tali itu, nggak kepake. Dan ini 6 aja udah cukup karena gurita itu cuma dipakai sebelum dia puputan gitu. Nah, kalau udah puputan
aku langsung pakaiin dia kaos dalam. Dan kaos dalam ini yang dari ini merek Aruci, aku beli 6 kemarin dan itu cukup. Di ini ada 2, 1 dia pakai, sisanya di jemuran. Kemudian sarung tangan, nggak perlu banyak-banyak sih Mam sarung tangan, tapi karena di sini aku udah punya banyak, sisa baby aku yang pertama juga sisa ponakan aku, jadi ya kepake gitu. Kalian ya mau punya 3 pasang pun itu udah cukup. Terus apa lagi ya ke perlengkapan baby? Oke, selanjutnya ke perlengkapan tidur bayi aku ya. Nah, jadi yang pertama di sini kelambu. Kelambu tentunya kalian perlu banget. Sorry baby. Perlu banget untuk melindungi dia saat tidur siang ataupun malam. Selimut udah pasti perlu dong Mams. Kemudian kain bedong. Nih aku untel-untel aja bedongnya, ini kan siang. Tuh, ini perlak karena anak aku nggak pakai pampers, jadi aku pakai yang sisi sebaliknya ya. Ini udah paling simple banget deh. Nah kalau pakai pampers tinggal yang ini aja, tapi kalau nggak pakai pampers pakai yang sebaliknya ini. Kemudian bantal peyangnya, bantal peyang sepaket sama ini aku nggak kepake itu karena perasaan aku kayaknya babynya nggak nyaman aja kalau pakai bantal yang itu, jadi bantal peyang yang lain. Ini bantal peyang dari anak pertama aku gitu. Dan sarung tangan kadang aku pakein, kadang enggak. Malam sih aku pakein. Kemudian topi juga. Topi ya terserah Mami sih mau punya berapa, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja udah cukup. Kemudian ini slabber juga perlu. Jadi slabber ini dipakai buat pertama alasin dia waktu dia nenen. Nah dialasin seperti ini, atau bisa juga buat lap ingusnya. Mungkin dia kayak baby aku kan dia suka bersin tuh pagi-pagi, kadang ada ingusnya yang keluar banyak, jadi perlu slabber. Kemudian apalagi ya untuk dia tidur, udah aku rasa itu udah cukup. Jadi Mams, perlengkapan bayi yang udah aku sebutin tadi itu semua yang benar-benar dipakai sama baby aku selama 11 hari ini. Dan untuk perlengkapan mandinya itu ya cuman sabun, kemudian bak mandi, udah itu minyak telon sama baby oil. Jadi baby oil itu aku pakai waktu dia berjemur. Jadi saat dia jemuran aku sambil mijit-mijit dia dengan baby oil itu. Terus juga untuk kebersihan dia ada cotton bud. Cotton bud atau tisu yang bulat-bulat itu perlu banget mau siapin. Tapi sebenarnya aku cuma pakai cotton bud sih, yang tisu bulat-bulat baby itu aku nggak punya karena udah cukup, udah bisa semua pakai cotton bud. Nah, selanjutnya ada perlengkapan yang lain yang udah aku siapin tapi ternyata nggak aku pakai dan menurut aku itu nggak terlalu penting buat Bunda siapin, yaitu adalah bantal menyusui. Nah, ini ternyata nggak perlu Bunda siapin. Sebenarnya bantal menyusui ini aku nggak beli, ini dari ponakan aku, dan ternyata waktu aku udah siapin aku nggak pernah pakai ini. Ada sih sekali 2 kali aku ngerasa nggak nyaman aja pakai ini. Oke, itu tadi perlengkapan untuk babynya. Sekarang perlengkapan untuk bundanya. Untuk bundanya sendiri, perlengkapan yang perlu Bunda siapin yang pertama yaitu adalah popok lansia. Boleh yang rekatan, boleh juga yang model celana yang langsung pakai. Kemarin aku punya 3 dan itu udah cukup untuk setelah lahiran, kemudian sorenya sama paginya. Karena kemarin kan aku lahiran pagi jam 7:30, jadi setelah lahiran langsung dipakein popok lansia itu. Kemudian pas pulang ke rumah malamnya ganti, sama besok paginya ganti, jadi 3 itu. Kemudian selanjutnya aku lanjutin dengan softtek yang malam. Softtek yang malam itu sampai habis, terus aku lanjutin dengan softtek biasa. Nah, seperti ini.
ini. Nah, Charms, atau boleh juga biar lebih bersih lagi pakai, kalau udah nggak banyak darahnya, pakai panty liner gitu. Tapi aku masih pakai yang Charms ini. Kemudian selanjutnya itu gurita bunda juga boleh bunda siapin. Kemudian daster jangan lupa bunda siapin juga. Oke, jadi itu semua yang udah aku sebutin bener-bener yang dipakai sama baby aku dan juga aku selama 11 hari ini. Nah, ini cocok banget buat bunda-bunda yang pengen menghemat biaya. Karena untuk kebutuhan yang lain, yang unik-unik, misalkan baju yang lucu-lucu atau apapun itu, kan bisa kita siapin waktu babynya udah lahir. Dan juga biar lebih pas, kita udah tahu baby kita lahirnya jenis kelaminnya apa, berat badannya seperti apa. Jadi untuk barang-barang yang imut-imut itu sebaiknya kita siapin setelah baby kita lahir. Oke Mams, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau Mams ada pertanyaan seputar kelengkapan bayi atau mungkin seputaran baby dan aku di rumah, Bunda boleh langsung tanyain di kolom komentar supaya aku tahu info apa aja yang pengen Bunda kulik lebih dalam mengenai baby newborn. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.